Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali belajar dari rumah. Masih tema 1, subtema 1, pembelajaran ketiga untuk kelas 6. Tema 1 mengenai selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku. Pada pertemuan ketiga ini, pada pembelajaran ketiga ini masih sama dengan pembelajaran kedua. Bapak ingin menggarisbawahi bagian-bagian penting yang harus kamu kembangkan, terutama yang harus kamu kembangkan dari LKS ini. Jadi kamu semua sudah punya LKS-nya tinggal kamu baca rangkumannya. Itu rangkuman subtema 1 untuk 1 minggu. Tinggal kamu baca di halaman 4 dan juga 5, itu rangkumannya. Nah, setelah kamu baca, kamu kembangkan seperti yang Bapak jelaskan pada pertemuan ke-1 dan pertemuan kedua, pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Pada pembelajaran kedua kemarin sudah Bapak jelaskan hal-hal yang harus kamu pahami, yaitu mengenai ASEAN. Kemudian pada pembelajaran 3 ini, apa saja yang harus kamu kembangkan, itu nanti akan Bapak jelaskan. Tapi sebelum itu, seperti biasa, yang baru menonton channel ini jangan lupa klik subscribe, kemudian jempolnya juga. Jangan lupa juga klik loncengnya supaya ketika Bapak upload video, kamu ada pemberitahuan. Oke? Kalau misalkan ketika kamu buka video ini muncul iklan, kalau bisa jangan di skip, tonton dulu iklannya. Lumayan untuk beli pulsa yang bikin video. Kita mulai pembelajarannya. Kemarin pembelajaran kedua sudah belajar mengenai ASEAN. Pada pembelajaran ketiga kali ini, masih melanjutkan pembelajaran yang kemarin. Mungkin akan diulang juga sedikit. Nah, sekilas kemarin Bapak sudah menjelaskan tentang ide pokok. Ya. Ide pokok kemarin sudah dijelaskan caranya seperti apa, kemudian contohnya juga. Oke, supaya tidak lupa Bapak contohkan kembali ya dengan paragraf yang lain. Nih paragrafnya. Dengarkan ya, kemudian kamu pilih coba ide pokoknya apa kira-kira. Bapak bacakan pelan. Pohon pisang merupakan tumbuhan yang berkembang biak dengan cara vegetatif. Perkembangbiakannya dengan cara tunas. Tunas pohon pisang akan muncul dan tumbuh di sekitar pohon induknya. Tunas-tunas inilah yang akan menjadi tanaman baru dari pohon pisang tersebut. Tunas tersebut bisa dibiarkan hidup di bawah induknya atau juga bisa dipindahkan ke lahan lain jika sudah cukup besar. Pohon pisang merupakan tanaman yang sekali berbuah. Setelah berbuah, maka biasanya pohon pisang akan mati. Itu paragrafnya. Kira-kira ide pokoknya apa ya dari paragraf itu? Ide pokoknya, sudah ada yang tahu ide pokoknya? Iya, jadi ide pokoknya itu pisang berkembang biak dengan vegetatif pada awal kalimat. Ingat ya, ide pokok itu adanya pada kalimat utama. Kalimat utama itu bisa ada di awal paragraf, bisa di tengah paragraf, bisa di akhir paragraf. Kalau kamu sudah bisa menentukan kalimat utamanya, berarti kamu tinggal menyimpulkan ide pokoknya. Gampang sekali. Oke.
Nah, itu tentang ide pokok. Kemudian apalagi yang harus kamu pelajari selain itu di subtema 1 ini? Nah, kan tadi dibacakan oleh Bapak bacaan. Nah, ada yang tidak sesuai dari bacaan tersebut. Apa kira-kira? Kamu harus tahu. Nah, yang tadi Bapak bacakan, ada yang tidak sesuai apa? Tadi Bapak bacakan tunas-tunas pohon pisang tumbuh di sekitar pohon induknya. Ada yang tidak sesuai. Nah, itu ada tidak? Ada tidak? Yang tadi Bapak bacakan? Tidak ada. Padahal tunas-tunas pohon pisang itu tumbuh di sekitar pohon induknya, tapi tidak Bapak bacakan. Nah, itu tidak ada tadi ya di paragraf yang Bapak bacakan. Yang Bapak bacakan itu pohon pisang banyak ditanam di Indonesia. Kemudian apalagi? Pohon pisang berkembang biak dengan cara generatif. Salah itu ya. Pohon pisang mudah dibudidayakan. Benar nggak? Oke. Ada yang salah kayaknya. Kemudian kayaknya udah selesai yang harus kamu kembangkan, tinggal nanti latihannya ya. Bapak ulang ya, Bapak ulang dari pembelajaran pertama. Cara berkembang biak makhluk hidup itu terjadi ada yang tanpa melalui perkawinan. Nah, perkembangbiakan itu disebutnya secara vegetatif. Kemudian bawang merah itu tumbuhan yang berkembang biak dengan cara tunas. ASEAN itu berdiri atas dasar deklarasi Bangkok. Nah, Bapak rangkum nih yang udah kamu baca ya. Mata pencaharian penduduk di Asia Tenggara itu sebagian besar mata pencahariannya sebagai petani. Nah, di Filipina itu ada padi unggul. Nah, pusat pengembangan padi unggul di Filipina itu ada di kota Los Buños. Iya. Kemudian pemerintah mempunyai tujuan untuk menciptakan kerukunan antar umat beragama. Itu adalah menjamin terlaksananya toleransi antar umat beragama. Contohnya, memberikan hari libur nasional pada hari besar keagamaan, Idul Fitri, Idul Adha, Natal. Nah, hal itu merupakan perwujudan pada Pancasila, khususnya sila keberapa? Yang ketuhanan yang Maha Esa. Sila keberapa itu? Sila ke-1. Oke. Kalau menghargai hak asasi manusia, pengamalan dari Pancasila sila keberapa? Yang ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, sila ke-2. Kalau menjenguk orang yang sakit, itu pengamalan sila ke-2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, sama ya. Mungkin kamu juga tahu pembuatan patung dari tanah liat, kemudian patung tersebut dibakar. Tujuannya untuk apa itu ya? Kira-kira dibakar supaya awet dan juga tidak retak. Nah, tanah liat tadi itu bisa digunakan untuk bahan dasar pembuatan patung, terutama menggunakan teknik mencetak. Oke, itu yang harus kamu pelajari. Nah, pertemuan keempat itu ada latihan. Jadi siap-siap dibuka LKS-nya ya. Siap-siap dibuka LKS-nya, tapi itu nanti pertemuan keempat. Nanti boleh dibantu oleh orang tuanya mengerjakannya, tapi itu nanti di pertemuan keempat ya. Itu saja, tetap semangat
walaupun harus belajar dari rumah. Bapak cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.